Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello my students. Good morning. Selamat pagi anak-anak. Selamat siang. How are you today? Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar dan beraktivitas. Anak-anak, pada hari ini kita ketemu lagi dalam belajar bahasa Inggris secara online. Hari ini kita akan membahas materi pelajaran yang baru, yaitu tentang stating obligation. Stating obligation adalah menyatakan keharusan, kewajiban, ataupun perintah dalam bahasa Inggris. Anak-anak, tolong disimak ya penjelasan Ibu. Ayo kita semua perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Are you ready to start our lesson today? Kalian sudah siap belajar bahasa Inggris hari ini dengan Miss Umi? Kalau sudah siap, ayo buka bukunya, siapkan alat tulisnya, dan dengarkan video berikut ini. Students, now you will learn about 3 topic. Jadi hari ini kalian akan belajar 3 topik. Yang pertama, definition of stating obligation, pengertian dari stating obligation. The second is how to write an obligation. Yang kedua adalah bagaimana cara menulis kalimat stating obligation. Yang ketiga, example of obligation. Yang ketiga adalah contoh kalimat stating obligation. Harap semuanya mendengarkan penjelasan Ibu dengan seksama. Okay, students, now we are going to learn about the aims of learning. Jadi tujuan pembelajaran hari ini. The first is students can identify function and generic structure of stating obligation. Jadi nanti kalian diharapkan bisa mengetahui dan mengidentifikasi fungsi dan unsur kebahasaan dari kalimat stating obligation. Yang kedua, the second is student can make written sentence about stating obligation. Kalian diharapkan bisa menulis teks yang berkaitan dengan stating obligation. Ayo kita simak penjelasan berikutnya. Students, now the first topic is what is stating obligation? Apa sih stating obligation itu? Stating obligation adalah ungkapan atau kalimat yang digunakan untuk menyatakan keharusan, kewajiban, ataupun larangan atau juga perintah. Biasanya kata yang digunakan untuk menyatakan stating obligation adalah kata must yang artinya harus, atau kata must not yang artinya tidak harus atau tidak boleh. Okay, the second topic is about how to write stating obligation. Jadi topik yang kedua adalah bagaimana cara menulis kalimat stating obligation. Di sini bisa kalian lihat ada 3 cara. Yang pertama, positive sentence atau kalimat positif. Di sini rumus untuk kalimat positif adalah subjek, kemudian diikuti must, dan kemudian diikuti kata kerja atau verb 1. Contoh kalimatnya, you must ask question in English. Kalian harus bertanya dengan menggunakan bahasa Inggris. Di sini kalian lihat kata must itu digarisbawahi karena must termasuk kalimat stating obligation. Kemudian yang kedua ada kalimat negatif atau negative sentence. Untuk kalimat negatif rumusnya adalah subjek, kemudian diikuti must, dan kemudian ada not, baru diikuti kata kerja atau verb 1. Contoh kalimatnya adalah you must not speak loudly in the classroom. Kamu tidak boleh berbicara dengan keras di ruang kelas. Di sini kata must not juga digarisbawahi karena menyatakan kalimat stating obligation. Yang ketiga ada kalimat tanya atau interrogative sentence. Untuk interrogative sentence, rumusnya adalah must diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh kata kerja atau verb 1. Contohnya adalah must we wear school uniform? Haruskah kita menggunakan seragam sekolah? Di sini kata must juga digarisbawahi karena must juga termasuk kalimat stating obligation. Jadi, yang harus kalian ingat, kata must not, ataupun kata must di depan untuk kalimat tanya termasuk kalimat stating obligation. Kira-kira kalian sudah paham? The third
topic is about example of stating obligation. Jadi topik yang ketiga adalah contoh kalimat stating obligation. Di sini kalian bisa lihat sudah ada 3 gambar. Gambar yang pertama bertuliskan no smoking area. Gambar kedua adalah foto keluarga. Gambar ketiga adalah seorang anak yang telat bangun. Nah, dari ketiga gambar tersebut kalian bisa membuat kalimat stating obligation. Contohnya, untuk gambar pertama, karena itu gambar no smoking area, maka kalimat stating obligation-nya menjadi you must not smoke in the public area. Kamu tidak boleh atau kamu dilarang merokok di tempat umum. Untuk kalimat kedua, pada gambar kedua, kalian bisa menulis kalimat static obligation seperti berikut. You must respect and love your parents. Kalian harus menghormati dan menyayangi orang tuamu. Oke, selanjutnya, the last picture. Untuk kalimat yang terakhir, pada gambar yang terakhir, kalian bisa membuat stating obligation-nya seperti ini. You must not come late to school. Kamu tidak boleh atau kamu dilarang datang terlambat ke sekolah. Jadi inilah contoh kalimat stating obligation yang bisa kalian temukan atau kalian dengar di kehidupan sehari-hari ketika kalian berkomunikasi atau melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, here the important points about stating obligation. Jadi ada beberapa poin penting yang harus kalian ingat tentang kalimat stating obligation. Yang pertama, stating obligation menyatakan keharusan, kewajiban ataupun larangan atau juga bisa berupa perintah ataupun sebuah aturan. Biasanya kata must itu digunakan untuk menyatakan kewajiban ataupun suatu aturan. Sedangkan kata must not biasanya digunakan untuk menyatakan sebuah larangan atau menyatakan perintah. Jadi, kalian harus ingat, stating obligation itu adalah kalimat yang menyatakan sebuah kewajiban, sebuah larangan, atau juga bisa sebuah perintah dan aturan yang biasa kalian ucapkan sehari. Oke, it's time to homework. Saatnya mengerjakan PR. Nah, kalian akan ibu kasih tugas di rumah. Tugas yang pertama, make written sentence about stating obligation based on the picture above. Kalian harus membuat kalimat stating obligation berdasarkan 3 foto yang sudah ibu kasih di bawah ini. Kalian silahkan buat menurut kalian seperti apa kalimat stating obligation yang sesuai dengan foto tersebut. Oke, tugas selanjutnya, kalian mengisi titik-titik yang sudah ibu kasih di 3 soal tersebut dengan kata must atau must not. Silahkan kalian tentukan jawabannya must atau must not, harus atau tidak harus. Silahkan kalian baca dulu soalnya supaya kalian lebih memahami dan lebih mengerti maksud dari must dan must not. Students, that's all our class today. Jadi itu dia kelas kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan jangan lupa dicatat materinya. Tugasnya juga dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan dan dikumpulkan dengan ibu, jangan lupa. Oke, thank you so much for your attention. Thank you for watching. Thank you for attending this online class. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tetap jaga prokes, tetap makan teratur, istirahat yang cukup, dan tetap semangat dalam belajar. Akhir kata, ibu ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. See you. Bye.